Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial singkat mengenai bagaimana mendownload Mendeley desktop dan menggunakannya atau aplikasi di dalam Microsoft Word. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, aplikasi ini atau software ini sangat berguna bagi Bapak Ibu manakala Bapak Ibu melakukan stasi dan membuat sebuah daftar pustaka, karena sebagian besar publisher bahkan kampus itu mewajibkan menggunakan software yang salah satunya adalah Mendeley. Pertama, Bapak Ibu yang perlu diketahui, pada saat ini Mendeley telah mengeluarkan versi Mendeley terbaru, yakni Mendeley Reference Manager. Nah, sedangkan pada sebelumnya Mendeley itu masih menggunakan Mendeley desktop yang sampai hari ini masih bisa digunakan Bapak Ibu. Tapi ada yang terbaru adalah Mendeley Reference Manager. Kedua ini bisa sama-sama dijalankan, artinya berbeda, dua aplikasi, diinstal dua aplikasi yang berbeda sama-sama bisa dijalankan, tidak tabrakan Bapak Ibu, dan bisa menggunakan satu akun. Nah, tetapi nanti ada beberapa perbedaan. Kali ini saya akan memberikan tutorial yang fokus pada Mendeley desktop. Kalau Bapak Ibu buka di web Mendeley, di sini sudah tidak ada menu download Mendeley desktop Bapak Ibu. Karena sudah ada muncul tulisan bahwa ada upgrade ya dari Mendeley desktop ke Mendeley Reference Manager untuk mempermudah dan mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan library di sini. Oke ya. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena banyak sekali di web itu yang menyediakan download Mendeley desktop. Nanti saya akan menuliskan linknya di deskripsi video YouTube saya, jadi jangan lupa Bapak Ibu melihat video ini sampai habis, dan jangan lupa subscribe, kemudian share dan like video saya. Nah, di sini saya contohkan ada satu web yang bisa mendownload tersebut. Silakan Bapak Ibu bisa di-download. Setelah Bapak Ibu mendownload, jangan lupa langsung diinstal, okay? Jadi setelah Bapak Ibu download aplikasi tersebut, jangan lupa Bapak Ibu menginstalnya. Setelah Bapak Ibu menginstal aplikasi Mendeley desktop, bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi ini adalah menu tampilan dari Mendeley desktop. Ini sudah ada beberapa library yang sudah saya masukkan, nanti akan saya berikan tutorialnya. Ini contoh-contohnya artikel-artikel maupun buku yang sudah saya masukkan. Ini adalah tampilan pertama. Langkah kedua, setelah Bapak Ibu menginstal aplikasi tersebut, Bapak Ibu silakan login ke akun Mendeley Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu belum memiliki akun, silakan Bapak Ibu bisa registrasi di web Mendeley tadi. Jadi di sini Bapak Ibu silakan create account. Ya, di create account, silakan Bapak Ibu tuliskan email ya. Dituliskan emailnya siapa, kemudian di continue. Misalnya di sini saya contohkan ya, punyanya saya misalnya akun kedua. Saya contohkan di sini, kemudian passwordnya apa, ya. Sign in with ini ya, passwordnya apa dan segala macamnya. Nanti silakan Bapak Ibu registrasi, kemudian aktivasi di email yang dikirimkan oleh Mendeley. Setelah Bapak Ibu sudah aktif, silakan Bapak Ibu kembali lagi ke aplikasinya dan kemudian login, ya, karena nanti akan diminta login. Nah, langkah ketiga adalah Bapak Ibu, Mendeley ini belum bisa digunakan di Microsoft Word ya. Jadi belum bisa digunakan di sini Bapak Ibu. Kalau di sini Bapak Ibu diklik preference misalnya, di sini belum biasanya kalau belum dimasukkan plugin ini belum muncul Bapak Ibu. Jadi bagaimana memunculkan menu ini di Microsoft Word? Bapak Ibu silakan masuk di menu View, Tools ya, dimasuk di menu Tools. Kemudian Bapak Ibu install Microsoft Word plugin. Ini punya saya kan sudah terinstall.
ya. Jadi Bapak Ibu bisa klik seperti yang di atas ini, install web importer misalnya. Bapak Ibu silakan ini diinstal seperti ini. Nanti ikuti saja langkahnya, cukup mudah, tinggal diinstal saja. Setelah itu Bapak Ibu sudah bisa digunakan, insya Allah. Nanti ya diklik Science di sini, disinkronkan. Di Word pun nanti akan muncul ini Bapak Ibu di reference. Ya. Oke, nah langkah ketiga tentu Bapak Ibu dalam memasukkan semua referensi ini, contohnya tidak semuanya mungkin bentuknya dalam bentuk file, buku, ataupun manual. Bisa saja Bapak Ibu mencari di internet, kemudian dimasukkan ke dalam Mendeley, ya, ke dalam library Mendeley Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu silakan bisa. Langkah ketiga adalah menginstal Mendeley Web Importer, ya. Jadi Bapak Ibu bisa men-searching Mendeley Web Importer. Nah, Bapak Ibu silakan ini dibuka, ya. Kemudian Bapak Ibu sesuaikan. Kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi yang seperti saya ini, web Edge, ya. Edge. Ini Bapak Ibu silakan diklik Get Importer. Kalau Bapak Ibu menggunakan Chrome, silakan langsung saja di sini di download. Ya, nanti diikuti saja Bapak Ibu. Sama seperti tadi ya, seperti di web Mendeley. Misalnya seperti ini ya. Saya contohkan add-on-nya. Bapak Ibu silakan masuk di sini. Kemudian Bapak Ibu setelah masuk di menu ini, Bapak Ibu di add-on already installed for browser, ya. Jadi ini saya contohkan ya. Saya remove dulu. Oke, nah, kalau misalnya Bapak Ibu tadi masukkan Mendeley Web Importer, akan masuk seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk memasukkan ke web, silakan Bapak Ibu get, ya, klik get, add extension. Nah, setelah ini proses menginstal, ya, Bapak Ibu, ini menginstal. Kita tunggu beberapa saat. Setelah itu akan muncul extension itu di sini Bapak Ibu. Jadi di atas di sini akan muncul lambang dari Mendeley Web Importer. Silakan Bapak Ibu klik Check in to Synchron Data. Ini untuk mensinkronkan ke Mendeley Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada. Bapak Ibu silakan continue. Karena saya sudah punya akunnya, Bapak Ibu silakan bisa masuk ya menggunakan akun Microsoft. Nah, di sini sudah bisa digunakan. Jadi, Mendeley Desktop ini sudah ready dan sudah bisa digunakan baik itu dalam web dan di manual. Sekarang tutorial keempatnya saya akan memberikan bagaimana memasukkan referensi-referensi ini ke dalam jurnal ke dalam library Bapak Ibu. Nah, di sini silakan Bapak Ibu klik menu yang ini ya. Klik di sini. Nah, di sini ada beberapa 4 pilihan. Ada yang add file, artinya nanti Bapak Ibu bisa langsung mengimport file langsung dari dari komputer Bapak Ibu. Ada membuat folder dan entry manual. Sekarang saya contohkan yang add file terlebih dahulu. Ya, ketika diklik, nanti Bapak Ibu silakan cari referensi yang sudah Bapak Ibu simpan. Misalnya saya contohkan ya. Sebentar. Saya contohkan ini misalnya artikel ini ya. Contohkan. Saya open. Nanti akan diproses oleh Mendeley dan akan masuk ini ya. Tadi yang sudah dimasukkan punyanya Jajat Sudrajat. Nah, kalau ini diklik Bapak Ibu akan muncul file yang tadi kita import.
Ini akan sesuai Bapak Ibu dengan file yang tadi diimport. Ini kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan add library yang menggunakan file. Kalau yang entry manual bagaimana? Sekarang yang entry manual. Nah, di sini berarti menggunakan manual Bapak Ibu. Di sini banyak sekali pilihan. Ada jurnal artikel, buku, book section, case, komputer, program, film, dan segala macamnya. Banyak sekali. Ya. Ada tesis, report, ya, dan segala news artikel, magazine, dan jurnal. Kalau jurnal misalnya tuliskan title-nya apa, autornya siapa, publisher jurnalnya apa, ya, tahunnya kapan, volume berapa, isu berapa, dan halaman berapa. Abstraknya mungkin bisa dimasukkan di sini, ya. Kemudian URL-nya, DOI-nya, dan kemudian di save Bapak Ibu. Saya contohkan misalnya seperti ini ya. Ada beberapa yang saya masukkan secara manual. Tapi nanti akan terhubung langsung pada jurnal tersebut. Ada banyak sekali ini yang sudah saya masukkan, tapi biasanya secara manual. Saya contohkan misalnya seperti buku ya. Nah, ini ya, bukunya siapa, penerbitnya kapan, halamannya berapa, dan segala macamnya. Oke, ini buku. Ini Bandung, kotanya mana, kemudian publishernya siapa. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan entry manual. Oke ya. Setelah Bapak Ibu semua sumbernya dimasukkan, yang nanti akan dimasukkan ke sebuah tulisan, ini akan tersimpan otomatis di dalam akun Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir kalau Bapak Ibu masih ingat password dan akun dari Mendeley, insya Allah tidak akan hilang Bapak Ibu, dan akan mempermudah Bapak Ibu. Nah, yang terakhir tutorial dari saya adalah bagaimana menggunakan di dalam di prakteknya ya, langsung saja. Ini saya contohkan ya. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu yang sudah ada sumbernya. Saya contohkan satu paragraf saja. Oke, misalnya ini ya, Merdeka Belajar merupakan pemberian kebebasan dan segala macamnya. Nah, pemberian sitasi itu kan bermacam-macam Bapak Ibu. Ya, saya tidak akan menjelaskan itu. Ada yang in-note, ada yang footnote. Nanti saya contohkan. Sekarang yang in-note terlebih dahulu. Misalnya ini mau ditaruh di belakang paragraf seperti ini misalnya. Ya, silakan Bapak Ibu diklik insert citation. Kalau Bapak Ibu ingat nama jurnalnya siapa, bisa langsung di searching di sini. Tapi kalau misalnya tidak ingat, diklik go to Mendeley. Nah, Bapak Ibu silahkan bisa dicari di sini. Tadi punyanya siapa yang memberikan pernyataan itu, misalnya. Saya contohkan yang terbaru, misalnya yang tadi ya, Merdeka Belajar, misalnya ini ya. Klik ini dulu ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu klik Cite di sini ya. Klik Cite. Nah, Mendeley akan memprosesnya Bapak Ibu. Nah, tunggu beberapa saat, nanti akan muncul. Nah, seperti ini. Dia sudah otomatis menjadi citasi Mendeley. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa mengaturnya. Bisa stylenya itu menggunakan apa. Ya. Entah itu yang ini, entah itu yang ini misalnya. Ini akan berubah Bapak Ibu. Nah, atau mungkin menggunakan style yang lain, Chicago misalnya. Chicago. Ya, ini akan berubah semuanya Bapak Ibu. Oke ya. Nah, ini contoh-contohnya. Harvard misalnya. Nah, ini akan berubah. Oke. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan in-note. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa edit manual. Kalau misalnya ada di depan ya, saya contohkan. Insert citation, kemudian kita cari misalnya dasar manajemen. Anggap aja ini ya, anggap aja ini dulu. Oke, kita cite. Nah, Rusman misalnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa ubah dulu stylenya, mungkin menggunakan yang APA yang 6 ya, APA atau APA yang ini ya. Oke. Setelah itu Bapak Ibu kalau mau mengedit, karena biasanya kan teknik mengutip itu berbeda-beda ya. Entah itu nama misalnya seperti ini ya. Kita bisa mengedit manual Bapak Ibu. Jadi Rusman dalam kurung halaman
halaman berapa misalnya. Kasih halaman 21. Nah, ketika muncul menu seperti ini, Bapak Ibu silakan keep manual edit. Jadi ini akan diedit manual. Misalnya jelaskan Merdeka Belajar merupakan dan segala macamnya. Nah, ini akan berbentuk Mendeley, tetap akan berbentuk Mendeley. Jadi tidak harus mengikuti yang seperti ini, tapi bisa diedit ya, diedit manual. Langkah selanjutnya, terus bagaimana kalau misalnya kita ingin menggunakan footnote? Saya contohkan ya. Ini saya hapus dulu. Misalnya di sini akan kita berikan, kita masukkan footnote. Ya, footnote. Oke, kalau footnote itu kan ada di akhir. Nah, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu silakan insert citation. Setelah itu masuk ke Mendeley. Nah, Bapak Ibu di sini style dari footnote itu menggunakan ini Bapak Ibu. Ini ya, di view ya, klik view, citation style, diklik citation style. Dan Bapak Ibu cari di sini yang namanya more style dan klik Turabian Bapak Ibu. Turabian. Nah, ini ya, di Turabian ada yang tipe Turabian 9, author date, ada yang full note dan segala macamnya. Bapak Ibu silakan, ini semua bisa diinstal ya, langsung saja diinstal. Nah, biasanya yang banyak yang dipakai untuk footnote itu adalah yang Turabian versi 8. Oke ya, ini sudah terinstall, silakan klik done. Nah, silakan Bapak Ibu kembali lagi, kemudian ke sini ya, insert citation, kembali lagi, kemudian go to Mendeley, dan Bapak Ibu silakan misalnya pilih yang ini ya, kita cite. Nah, ini kita ganti Bapak Ibu, kita ganti ke stylenya ke apa yang tadi, Turabian ya. Mana Turabian? Turabian. Nah, yang ini ya. Oke. Use this style. Oke. Ini tunggu beberapa saat. Nah, akan berubah menjadi Turabian Bapak Ibu. Artinya menjadi footnote. Nah, ini tadi salah ya, di depan, karena posisinya di depan, harusnya di belakang kalimat ya. Kalau yang dihapus ini akan menjadi satu. Dan ini akan terletak di sini Bapak Ibu. Ya, jadi semua sumber yang ada di dalam tulisan itu akan otomatis di sini. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan footnote, maka jangan lupa diinstal yang Turabian. Oke. Nah, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana memasukkan daftar pustakanya. Oke, saya contohkan ya. Nih, saya tuliskan misalnya ada daftar pustaka. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu belum menggunakan software, mungkin akan satu-satu ya, siapa ditulis satu daftar pustakanya. Tapi kalau sudah menggunakan Mendeley, Bapak Ibu tinggal klik reference, setelah itu insert di bibliografi. Ditunggu. Nah, semua citasi yang ada di atas akan otomatis masuk di daftar pustaka atau bibliografi yang Bapak Ibu tuliskan ini ya. Jadi semua kutipannya itu akan otomatis masuk di sini dan otomatis akan urut juga ya, tinggal Bapak Ibu rapikan saja, dirapikan mungkin kanan kirinya. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan di sini ya, penulisan citasi ini Bapak Ibu harus teliti ya. Misalnya seperti ini. Ini ada yang besar, ada yang kecil. Berarti di dalam Mendeley di sini Bapak Ibu dalam memasukkan sumbernya harus dicek terlebih dahulu penulisannya ini. Ya, kalau misalnya mau kecil semua berarti ini harus ditulis kapital
kecilnya harus diperhatikan, begitu Bapak Ibu. Jadi tadi saya sudah menjelaskan bagaimana mendownload, menginstal, kemudian menginstal tools-tools untuk mendukung supaya aplikasi ini bisa digunakan. Kemudian yang keempat, saya sudah memberikan tutorial bagaimana menggunakan Mendeley, entah itu yang EndNote maupun Footnote. Kemudian yang terakhir, memasukkan di bibliografi. Oke, itu saja tutorial dari saya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dan semuanya. Semoga bisa memperlancar Bapak Ibu dalam membuat sebuah karya tulis ilmiah. Saya cukupkan, salam sehat dan salam sukses untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.